Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabi wa irhamal malaikatil muqarrabin wa ibdal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita lanjutkan materi tentang sejarah peminatan. Kemarin terus dibahas tentang contoh berpikir secara diakronik dan berpikir secara sinkronik. Nah, jadi ciri-ciri berpikir sinkronik kan terus dibahasnya ada ayat konsepnya, ayat teori, terus ayat permasalahan. Nah, ini lanjut karena nomor 3, bagian 3, yaitu kemampuan berpikir kronologis. 3. Kemampuan berpikir kronologis. Kemampuan berpikir kronologis. Jadi kemampuan berpikir kronologis. Nah, kata kronologis kan apa artinya? Kronologis. Nah, istilah kronologis dipahami sebagai urutan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Artinya kronologis teh urutan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Jadi disusun waktu terjadinya dari mulai harinya diraha, jamnya diraha, menitnya. Jadi secara kronologis. Kata kronologis kan berasal dari 2 kata. Kata kronologis berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ya. Terdiri dari 2 kata sebenarnya, yaitu kronos nu artina waktu, dan logos artina teh ilmu. Nah, jadi kronologi teh berasal dari 2 katanya, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Nah, jadi dari 2 katanya, kronos dan logos. Nah, tapi tadi arti rumah itu sebagai urutan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Jadi diurutkan intinya. Kan di payung terus dijelaskan, telah dijelaskan. Jadi kronologis teh di payung kan ada istilah periodisasi
periodisasi sareng kronologinya contohna teh. Nah, periodisasi kita akan dibahasnya. Nah, ini bahasa kronologi. Jadi periodisasi itu misalkan supaya ingat periode masuk masuk MTS nya. Masuk MTS itu dari tahun berapa itu teh? Misalkan masuk MTS 2019 sampai 2021. Nah, itu kan periodisasi. Periodisasi mah jadi dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, lalu kronologis mah di kronologi kan diurutkan salami di tahun 2019 sampai 2021 teh. Nah, peristiwa-peristiwa nanti. Misalkan dimulai dari tanggal 1 Juli misalkannya masuk 1 Juli gitu ya. Nah, masuk ke kelas 7. Kelas tanggal 2 kan naon gitu. Tetapi tanggal 2 tanggal 3 April tah. 21 April misalkannya memperingati Hari Kartini di sekolah. Itu kronologi. Nah, jadi beda kronologi sama periodisasi gitu. Jadi kronologi mah diurutkan, disusunnya peristiwa-peristiwa itu berdasarkan waktu terjadinya, ya. Ayat tanggalna, ayat bulanna, ayat tahunna gitu. Diurutkan gitu. Kronologi banyak. Nah, jadi eta garis besar namanya pengertian kronologi. Kronologi. Jadi secara harfiah kronologi teh secara harfiah kronologi berarti ilmu tentang waktunya, berarti ilmu tentang waktu. Jadi waktu mas setiap hari, setiap jam, setiap menitnya berubah. Jadi waktu waktu mah selamanya terus berjalan ke waktu. Gerakan umur usia kan terus berjalannya. Jadi mau ayam mundur ke belakang waktu mah terus maju. Sehingga umur orang usia nih kan. Kurang usia teh terus nambahannya. Tadinya 15 jadi 16, 17 jadi 18. Terasa gitunya waktu teh terus berjalan. Nah, jadi secara harfiah ilmu kronologi berarti ilmu tentang waktu. Atau nyata ini secara artinya kronologi. Atau pengertian dari dalam KBBI. KBBI itu singkatan dari jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seluruh bahasa Indonesia ada di Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia senang KBBI teh kronologi dipahami sebagai ilmu pengukuran berdasarkan kesatuan waktu dan urutan berurutan waktu
urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Dari sejumlah kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, itu kronologi. Secara pengertian secara kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi ilmu pengukuran berdasarkan kesatuan waktu dari jumlah kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi contohnya tadi ya. Jadi kronologi mah dirinci gitu ya, disusun. Jadi namun ayeuna. Nah, contoh lain. Di sini disebutkan masa Orde Baru. Masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru teh disebutkan periodisasi katanya. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru mah diandai atau diawali dari tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru teh masa Presiden kedua Indonesia. Presiden kedua Indonesia teh Presiden Soeharto. Jadi masa Presiden Soeharto disebut dengan masa Orde Baru. Jadi Pak Soeharto teh jadi presiden itu dari tahun 66 sampai 98 ya. Berarti hampir 32 tahun ya, 32 tahun. Nah, ini sebenarnya kan periodisasi. Pami kronologi mas salami kronologi misalkan salami Orde Baru teh aya naon we kejadian-kejadiannya. Misalkan dina masa Orde Baru teh aya istilah kebijakan KB nya KB itu apa? Keluarga berencana nya keluarga berencana itu teh di ya karena teh dina pas masa Orde Baru nya masa Orde Baru kan kieu. Nah, terus contoh lain misalkan masa Orde Lama masa Orde Lama mah kan dari tahun 1945 sampai 1966. Ya mah ketika zaman presiden pertama saat Yusuf Sultan. Nah, salami tahun 45 sampai 66 kan kejadiannya salah satu kejadiannya yaitu kronologi yaitu terjadinya G30 SPKI. Yaitu ketika tahun 1965 terjadi G30 SPKI ya. Nah, jadi kronologi. Cari contoh. Contoh tentang kronologi. Minimal satu contoh. Tidak sekelompok sekelompok itu. Dibagi 3 kelompok. Buka tina HP-na. Contoh kronologi. Contoh kronologi dalam sejarah. Kelompok hiji mah buku. Minimal yang kepayung bisa kelompok. Contoh kemampuan berpikir kronologis. Contoh kemampuan berpikir kronologis. Kemampuan
dan berpikir kronologis. Ya. So. Ayo contohnya minimal 1. So, tanggal sabaraha? Eta termasuk naon eta periodisasina naon? Periodisasina masa naon teh? Atau gininya masa penjajahan Jepang. Periodisasina teh. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang. Atau kejadian masa penjajahan Jepang. Nah, itu termasuk periodisasina. Jadi sok aya contohna naon tadi? Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang. Dimulainya itu dari tahun 1942 1945. So, ayeuna sebatan kronologi. Nah, contoh kronologi nanti naon wae? Kejadian selama dari tahun 42 sampai 45. So, minimal ayat 3 we. 3 poin. Tanggal sabaraha aya kejadian naon dah? Ya, menakna naon? Tanggalna ya. Sok serat ke bayu nanti. Seratnya lagi aku buku. Serat ke bayu. Ya sok. Tanggalna. Sok. Ini contoh kronologi. Nah, jadi ya periodisasinya ya periodisasi. Nah, manapna kronologisnya. Nah, so. Nah, soknya sok seragam. Minimal ayat 3 kejadian selama kejadian 14 sampai 45 tahun. Jadi, apa? Sobat teman. Ya. Kayak iya lawet lah, kita dia apa? Oh, jadi selami jadi masa periodisasi masa penjajahan Jepang yaitu dari tahun 1942 sampai 45. itu. Nah, jadi perang dunia nya. Nah, ini pilarianana nu di ketika tahun 42 dari mulai 42 aya naon wae informasi nanti di sana. So, naon deh?
hiji deui